Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Amanda, saya sendiri, Nadila, dan Zevanya. Di sini kami akan membahas Sistem Informasi Akuntansi atau disingkat dengan SIA. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi memiliki arti sebuah sistem yang meliputi catatan, formulir, serta laporan dengan susunan tertentu sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan, sehingga manajemen dapat lebih mudah mengontrol kerjasama yang telah dipakai. Jika dulu catatan akuntansi memakai cara manual, maka saat ini sistem informasi akuntansi lebih mudah dirancang karena bisa dibuat secara otomatis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan peran sistem informasi akuntansi dalam bisnis. Yang pertama itu, sistem informasi akuntansi berperan mengumpulkan data dari semua kegiatan yang dilakukan organisasi. Maksudnya, untuk mencapai hasil yang baik antar kegiatan organisasi, maka perusahaan perlu mengumpulkan data dari semua kegiatan yang dilakukan organisasi. Lalu yang kedua, sistem informasi juga harus mengumpulkan dan mengintegrasikan baik data keuangan maupun non-keuangan. Lalu yang ketiga itu penggunaan sistem informasi akuntansi dalam menentukan strategi bisnis bisa membantu perusahaan dalam memilih strategi yang terbaik. Yang keempat, sistem informasi akuntansi juga dapat menambah nilai untuk perusahaan dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, perusahaan harus merancang sistem informasi akuntansi dengan baik, sehingga perusahaan mendapatkan manfaat yang digunakan untuk membantu menentukan strategi bisnis. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi sistem informasi akuntansi dalam bisnis. Yang pertama itu ada sistem informasi akuntansi merupakan sistem pengendali keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan menggunakan sistem ini, maka pelacakan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan mudah. Pasalnya, terdapat sistem pertanggungjawaban secara detail, sehingga sistem informasi akuntansi bisa menjaga aset perusahaan serta mengurangi resiko penggelapan aset yang dilakukan oleh semua pihak. Lalu yang kedua itu ada sistem informasi akuntansi juga berfungsi untuk mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan perusahaan. Informasi tersebut merupakan laporan keuangan manual atau online yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menjadi bagian dari perusahaan. Yang ketiga, membuat serta mencatat data transaksi secara tepat dalam jurnal, sehingga proses akuntansi lebih runtut sesuai dengan tanggal dan urutan terjadinya transaksi. Proses pencatatan memiliki tujuan agar pihak yang membutuhkan lebih mudah mengecek transaksi. Apabila ada kesalahan, maka bisa dikoreksi dengan mudah serta bisa diketahui apa penyebabnya secara cepat. Lalu yang terakhir itu ada mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari beragam sumber dokumen, terlebih yang ada kaitannya dengan kegiatan bisnis. Data yang telah disimpan akan mudah diambil sebab setiap detail data telah terekam pada sistem informasi akuntansi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadila. Selanjutnya, jenis SIA berbasis komputer. Next. Di sini kita akan membahas bedanya software akuntansi desktop dan cloud accounting. Next. Yang pertama, software akuntansi desktop yang dapat digunakan tanpa memerlukan internet atau menggunakan browser. Sedangkan cloud accounting harus dijalankan menggunakan browser, memerlukan koneksi internet yang stabil. Karena software ini lambat atau loadingnya tergantung pada koneksi internet. Selanjutnya, desktop. Prosesnya lebih cepat karena menggunakan web, sehingga pengiriman data dari server ke klien tidak membutuhkan waktu. Bedanya dengan cloud accounting, yang pengiriman datanya membutuhkan waktu. Dan desktop merupakan software yang resiko data usernya diakses orang lain sangat kecil. Sedangkan cloud accounting beresiko data user diakses orang lain jika hosting dilakukan secara bersama-sama. Boleh next? Menganalisis desktop dan cloud accounting. Next. Kelebihan dari desktop itu yang pertama, penggunaan tidak bergantung pada koneksi internet sehingga memiliki performa yang baik karena dioperasikan pada sistem hardware yang sudah tetap atau fix. Kekurangan dari desktop ini, jika web mengalami pembaruan, kita harus mengupdate-nya secara manual dan tidak dapat diakses di perangkat lain karena hanya bergantung pada perangkat yang telah diinstal saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zevanya. Kemudian di sini ada kelebihan dan kelemahan cloud accounting. Yang pertama ada kelebihannya yaitu tidak perlu memiliki komputer untuk server, sehingga mengurangi untuk biaya pemeliharaan. Yang kedua, database akan tersimpan di cloud server, jadi dapat diakses di mana saja. Yang ketiga, cloud computing termasuk teknologi yang ramah lingkungan, karena ia meminimalisir penggunaan kertas. Terus selanjutnya ada kekurangan dari cloud accounting. Yang pertama, sangat bergantung pada koneksi internet. Tanpa koneksi internet tidak dapat diakses. Yang kedua, ketika data terhapus, maka kecil kemungkinan untuk memulihkan data. Selanjutnya di sini ada contoh aplikasi cloud accounting, yaitu aplikasi keuangan pertama yang banyak direkomendasikan adalah Accurate. Aplikasi keuangan yang satu ini cocok untuk digunakan berbagai bidang perusahaan karena memiliki fitur yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Next.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih.